sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kullahi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yuqamu ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ila al-hisab yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimun. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bila para hujjah, para besar, para sepuh dan seluruh jamaah masjid Al-Akbar yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita berkumpul dengan membawa iman dan Islam, membawa serta nikmat kesehatan untuk kembali melanjutkan kebiasaan kita mengaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan akan kita baca dari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai surah Yasin ayat 61. Di ayat 60 kemarin Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani alla ta'bani adam alla ta'budu syaitan. Allah berfirman, bukankah aku sudah mengangkat janji kepada kalian manusia? Manusia, orang-orang, bukankah aku sudah mengangkat janji atas kalian agar tidak menyembah setan? Al-ahdu atau janji yang dimaksud di sini adalah janji yang Allah sampaikan melalui lisan para nabi, lisan para rasul. Tidak mungkin Allah bicara langsung kepada kita, dan mungkin Allah bicara langsung kepada semua makhluknya, tapi melalui perantara. Perantara inilah orang-orang yang dipilih yang namanya nabi dan rasul. Bukankah aku sudah mengangkat janji melalui lisan para rasul bahwa kalian jangan menyembah setan? Yang dimaksud dengan menyembah setan ini adalah agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Agama itu hadirin cuma dua. Agama itu cuma dua bagian. Yang pertama menjauhkan larangan-larangan Allah. Yang kedua melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang pertama lebih berat dibanding yang kedua. Oleh karena yang menjauhkan larangan Allah pahalanya lebih gede dibanding melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhkan larangan Allah ini pahalanya lebih besar, balasannya lebih besar dibanding melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau perintah-perintah Allah seperti sholat yang 5 waktu atau sholat sunnah, baca Quran, kemudian puasa Ramadan atau puasa sunnah, sedekah. Saya yakin orang sini mah doyan-doyan banget ya.
sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin. Tapi larangan Allah, gibah larangan Allah juga. Fitnah, ngomongin orang yang bukan sesuatu memang tidak ada pada orang tersebut, kita fitnah orang itu, dosa, itu larangan Allah juga. Sombong larangan Allah juga. Takabur, riya, pamer, larangan Allah juga. Maka menjauhkan larangan Allah lebih berat dibanding melaksanakan perintah Allah. Allah janjikan untuk meninggalkan larangan Allah ini balasannya lebih besar dibanding dengan melaksanakan perintah Allah. Semuanya jalan kebenaran. Kita melaksanakan perintah Allah, tentunya jangan lupa juga meninggalkan larangan-larangannya. Waktu kita sholat, maka kita juga meninggalkan larangan Allah berupa riya misalnya. Jangan sholat kita karena pengen dilihat sama jamaah. Waktu kita ngaji, kita melaksanakan perintah Allah ngajinya. Yang lebih berat lagi, menjauhkan larangan Allah, jangan ngajinya itu sombong. Jangan mentang-mentang udah ngaji, kemudian menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Menjauhkan larangan Allah ini lebih berat dibanding melaksanakan perintah Allah. Agama seputar dua itu aja, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan. Maka di ayat 60 kemarin itu, bukankah aku sudah angkat perjanjian agar kalian melaksanakan perintah-perintahku, agar kalian menjauhkan larangan-laranganku melalui lisan para nabi, dan supaya kalian tidak mengikuti setan. Kalau setan dibalik para setan. Kalau setan bukan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, tapi kita diajak melaksanakan larangannya, menjauhkan perintah Allah. Setan dibalik sama setan. Nah, kita nggak boleh menurutin setan, menjauhkan perintah Allah, melaksanakan larangan, jangan. Oleh karenanya Allah ta'budu syaitan, jangan kita ikutin setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Apa yang dimaksud dengan musuh yang nyata dan bagaimana gambarannya? Ini ada di ayat 61 berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa a'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Wa a'buduni, ini masih firman Allah kepada manusia, kepada Bani Adam, dan hendaklah kalian menyembahku saja. Wahiduni wa ati'uni, hendaklah kalian mengesahkan aku dan menuruti aku, menuruti perintah-perintahku. Hendaklah kalian mentaati perintahku. Hada siratun ay thariqun mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Walaupun aku lagi berjilat, sungguh setan itu telah menyesatkan banyak makhluk. Ayat kolkot, maksudnya makhluk-makhluk jabirin, ini jamak dari jabal, kaqadimin, seperti qadim, ini qadim, seperti qadim, jabir, jamaknya jibilan. Wa bi qira'ati bidzillah, jadi boleh kita baca walaqad aqalna minkum jibilan katsira, boleh dengan domahnya Pak. Walaqad aqalna minkum jibulan katsira, boleh jibilan, boleh jibulan, termasuk qira'ah sama. Kami sungguh setan itu sudah menyesatkan makhluk katsiran yang banyak. Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, tidak menggunakan akal kalian, memikirkan ada watahu akan permusuhannya setan, wa idlalahu, dan kesesatannya setan, au mahalla bihim minal adabi, atau apa-apa yang terdapat pada orang-orang kafir, yakni azab atau siksa. Fatu'minuna, maka kalian menjadi iman. Sungguh setan itu telah menyesatkan banyak orang-orang sebelum kalian, kata Allah. Umatnya Nabi Nuh, sekian lama Nabi Nuh dakwah. Nabi Nuh 1950 tahun dakwah. Itu yang ikut ke dalam perahunya cuma 80 orang. Yang lainnya ingkar, yang lainnya kufur, tetap menyembah berhala.
Kemudian setelah Nabi Nuh ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dakwah mengajak supaya mengesahkan Allah. Jangan sembah lagi berhala-berhala. Berhala yang besar-besar sama Nabi Ibrahim dihancurkan. Pakai kampak. Kampaknya ditaruh di berhala yang paling gede sama Nabi Ibrahim. Raja Namrud jengkel. Raja Namrud marah. Nabi Ibrahim dibakar. Kekuatan-kekuatan orang-orang kafir pada waktu itu karena godaan setan, karena bujukan setan, mereka berani menantang para nabi, berani menantang perintah-perintah Allah. Sungguh telah banyak umat-umat terdahulu disesatkan oleh setan. Begitu juga umat Nabi Musa, Fir'aun misalnya, yang diajak oleh Nabi Musa untuk tauhid atau untuk mengesahkan Allah saja. Fir'aun yang merasa bahwa dia itu Tuhan, gak pernah sakit saudara, sakit aja gak pernah. Nah, kalau kita kan dikit-dikit ya, hujan dikit, udah kerokin aja kerokin. Fir'aun gak pernah yang namanya sakit. Umurnya 600 tahun, sehat terus. Makanya dia sombong. Yang bikin sombong siapa? Nafsunya dan juga setan. Banyak juga yang ikutin Fir'aun. Banyak juga yang menjadi kawan-kawan atau menjadi pengikut-pengikut Fir'aun yang akhirnya Allah tenggelamkan. Ditenggelamkannya Fir'aun, kemudian ditenggelamkannya umat Nabi Nuh. Apakah itu tidak cukup untuk kita? Tidak cukup untuk menjadi pelajaran buat kita supaya kita jangan mengikuti setan, supaya kita jangan mentaati, jangan mengikuti umat-umat terdahulu. Seperti umat terdahulu mengikuti setan atau mengikuti ajakan-ajakannya. Setan itu pokoknya dibalik. Kalau agama itu kita tahu cuma dua, melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan, maka setan dibalik. Agama itu ada dua bab, yaitu meninggalkan perintah, melaksanakan larangan. Itu dibalik sama setan. Kalau udah tahu seperti ini, maka kita yakin ini orang yang ngomong ini adalah setan. Mau bentuknya kayak manusia, tapi kalau ngajaknya melaksanakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, berarti dia setan. Cuma pakai topi, setan cuma pakai baju, setan cuma kelihatan sama kita. Namanya setan manusia. Kalau ada ajakan-ajakan untuk melaksanakan larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, maka ajakan itu, bisikan itu dari setan. Secara zahir, hadirin, setan itu pertama kali ngajak kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dan melaksanakan larangan-larangan Allah. Yang haram-haram disuruh sama setan, yang wajib-wajib disuruh tinggal sama setan kepada kita. Secara zahir begitu. Kalau kita nggak bisa digoda, tetap yang namanya jamaah sini al-abrar, pasti yang wajib-wajib nggak pernah lepas, tambah sama yang sunnahnya. Yang haram-haram, saya yakin yang haram-haram juga dijauhin, nggak pernah. Ngelirik aja kagak ngelirik, apalagi ngelakuin. Nggak pernah, saya yakin jamaah muslimah keharaman pasti ngelirik aja kagak, apalagi ngelakuin. Nggak berhasil di setan, amin. Setan nggak berhasil, maka dia datang lagi. Cakep bang, terusin sholat yang fardu yang sunnah abang terusin aja. Begitu juga jangan ngelirik aja jangan, yang haram-haram jangan. Nanti abang makin mulia, nanti abang makin tinggi, dan abang paling suci di kampung ini. Orang-orang di bawah abang semua levelnya. Orang-orang semua rendah. Andai masih ada nabi, abang jadi nabi dan begitu setan. Akhirnya apa munculnya? Ujub. Ujub itu bangga terhadap ibadah, bangga terhadap prestasi bahwa kita berhasil menjauhkan larangan Allah. Masuk lagi setan secara batin. Kalau yang pertama secara zahir, diajak kita untuk menantang Allah, diajak kita untuk melaksanakan larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah. Kita nggak mampu, setan nggak mampu menuju kita, maka dia masuk lagi secara batin. Dia bisikin terusin bang. Pokoknya yang paling hebat, yang paling suci di kampung ini cuma abang doang. Kalau kita manggut-manggut, iya ya, cuma gua doang mah urusan pondok sini. Kena kita sama setan.
Namanya kita menyembah setan juga, namanya kita menuruti setan juga. Jadi bagaimana terakhir yang dikeluarkan dari hati orang-orang yang ingin menuju Allah itu adalah keakuan tadi, adalah keakuan aku yang disebut dengan ananiyah. Ana bahasa kitanya gua, ananiyah. Mungkin sudah bisa dikeluarkan dari hati seseorang dunia, lewat dunia mah saya nggak ada di hati saya. Mungkin bisa dikeluarkan jabatan dalam hati seseorang, enggak, jabatan saya mah nggak mau, pokoknya akhirat aja. Mungkin bisa dikeluarkan akhirat bisa dikeluarkan dari hatinya, tapi yang ada hanya Allah saja dalam hatinya. Mungkin cuma Engkau ya Allah yang ingin saya tuju, cuma Engkau yang ingin saya minta ridhonya, saya nggak pengen yang lain. Mungkin tinggal itu, tapi selama dia masih merasa bahwa dia bisa, selama dia masih merasa bahwa aku mampu sampai pada tahap ini, aku mampu sampai pada fase ini, maka setan masih bisa masuk di situ. Namanya ananiyah atau keakuan, aku. Karenanya di antara guru-guru sufi, di antaranya ya Mujalil Mustaqim, itu orang kalau belajar akhlak, belajar tasawuf, maka harus sering gunting kuku. Pak, harus sering gunting kuku. Maksudnya apa gunting kuku? Hilangin keakuan. Ini sholatku, ini ibadahku, ini puasaku, ini ngajiku, ini ilmuku. Padahal ini semua bukan punya dia. Punya siapa? Punya Allah. Allah yang menuntun dia untuk bisa melakukan itu. Kalau kita nggak sering-sering gunting kuku, maka sering muncul klaim-klaim itu. Sering muncul bahwa aku ngaji, ini ngajiku. Aku sholat, ini sholatku. Aku sedekah, ini sedekahku. Aku nyumbang, ini sumbanganku. Muncul kukunya. Kalau udah muncul kukunya, nggak diguntingin kukunya. Kalau muncul, maka setan masih gampang masuk di situ. Orang yang selamat itu adalah orang yang menghilangkan kukunya tadi. Klaim-klaim keakuan atau ananiyah harus kita hilangkan, sehingga di situ kita tiada. Bukan kita yang bisa sholat, bukan kita yang bisa ngaji, bukan aku yang bisa sedekah ya Allah, tapi Engkau yang nuntun aku sedekah, tapi Engkau yang nuntun aku sholat, tapi Engkau yang nuntun aku ngaji. Hilangin kukunya, dipotongin kukunya. Selama kuku masih ada, maka setan masih bisa masuk. Ini orang-orang terdahulu sering Allah menceritakan orang-orang terdahulu dalam Al-Quran ini supaya kita mendapat pelajaran. Jangan sampai kita celaka, kena azab seperti orang-orang terdahulu. Mereka bisa kena azab, bisa celaka, itu lantaran nurutin setan, nurutin dari segi zahir, atau nurutin batin, ujub, takabur, atau tidak menghilangkan keakuan. Nauzubillah. Maka kita hilangkan keakuan ini yang disebut dengan mukhlasin. Bukan hanya sekedar mukhlis, orang yang ikhlas, tapi mukhlas, orang yang dibikin ikhlas sama Allah. Hilang, dirinya udah hilang. Dia sudah tidak melihat bahwa dia sholat, dia sudah tidak melihat bahwa dia ngaji, dia sudah tidak melihat bahwa dia puasa. Hilang semua. Dia hanya melihat Allah yang sedang menjalankan ibadah-ibadah atau peran ini. Kayak wayang dijalani sama dalang. Wayang sama dalang nurut aja mau diapain. Lagi main peran apa? Lagi mainin peran ngaji. Kita lagi mainin peran ngaji di sini. Sholat jamaah maghrib isya. Kita jalankan peran ini, dan jangan pernah ngaku-ngaku itu sholat kita. Langsung kita kembalikan, terima kasih ya Allah, Engkau menuntun aku ngaji. Terima kasih Allah, Engkau yang menuntun aku bisa sholat. Dibalikan kepada Allah, Engkau. Nanti kalau sudah kita bisa seperti ini, Allah jawab, saudara. Allah jawab. Kita selesai ngaji, selesai sholat, kemudian kita diam sesaat,
alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau yang menuntun aku bisa sholat, Engkau yang menuntun aku bisa ngaji. Nanti Allah jawab, iya, emang sudah aku tetapkan, tapi meskipun begitu, meskipun aku yang membimbing, tetap engkau dapat pahala. Meskipun itu aku yang menjalankan, engkau akan aku balas dengan surga. Meskipun itu aku yang mentakdirkan ibadah-ibadahmu semua aku yang tetapkan, tetap aku akan bisa berikan balasan yang baik. Enak gak tuh? Enak. Makanya dari awal harus kita biasakan. Alhamdulillah Allah sudah nuntun kita, alhamdulillah Allah sudah bimbing kita. Nanti Allah jawab dengan jawaban yang seperti itu. Untuk perbuatan-perbuatan yang baik segera kita kembalikan, itu Allah yang bimbing. Tapi kalau perbuatan buruk, jangan kembali ke Allah. Kalau perbuatan buruk, kembali ke kita. Leset nih, main rumah janda ya. main berkali-kali lagi main. Jangan kemudian kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini takdirmu, karena engkau mentakdirkan, gak boleh begitu. Nanti kalau kita ngomong kayak begitu, Allah jawab, meskipun aku yang menetapkan, tapi engkau yang milih. Orang ketahuan ada pengajian sama ada rumah janda, engkau pilih rumah janda. Kata Allah begitu. Yang baik-baik langsung nisbatkan kepada Allah, yang buruk-buruk nisbatkan kepada diri kita, hubungkan kepada diri kita. Dalam zikir-zikir kita itu kebanyakan memang zikir itu dihubungkan kepada Allah atau dinisbatkan kepada Allah. Coba ada yang namanya takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, Allah yang Maha Besar ya Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah juga. Subhanallah, Maha Suci Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua zikir-zikir itu Allah balik. Kecuali zikir yang berupa permintaan maaf, pasti kita yang mohon ampun. Astagfirullah. Kalau yang jelek-jelek pasti kita diajarinnya kembaliin ke diri kita. Astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Yang jelek-jelek kembaliin pasti. Inni kuntu minadz dzalimin. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku. Pokoknya yang jelek-jelek harus kita kembalikan kepada diri kita. Yang bagus-bagus langsung kita kembalikan kepada Allah. Ini caranya adab kita kepada Allah. Kembali pada ayat 56 ini, 62 ini. Tidakkah kita berpikir bahwa orang-orang terdahulu itu gara-gara menuruti setan, maka dia mendapatkan siksa dari Allah. Maka hendaklah kita bisa mempelajari, kita bisa mengambil ibrah supaya kita jangan seperti orang-orang terdahulu yang kena ujukan setan. Wa yuqalu lahum fil akhirah, dan diucapkan bagi orang-orang kafir di akhirat nanti. Ini ucapan untuk orang-orang kafir diucapkan di pinggir neraka jahanam. Belum masuk Pak, baru ada di pinggir. Udah siap-siap ditendang sama malaikat Zabaniyah. Ditendang, siap dilempar. Apa ucapannya? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannam, ini adalah jahannam allati kuntum tu'adun, ini adalah neraka yang kalian dulu pernah dijanjikan. Biha, dengan neraka tersebut. Islauha, masuklah kalian semua ke dalam jahannam. Al yauma, sekarang hari ini. Bima kuntum takfurun, sebab apa-apa yang pernah kalian kufurkan atau sebab kalian kufur dulu. Orang-orang kafir digiring, termasuk orang-orang munafik yang dalam pembahasan lalu dia pengen pura-pura sujud sama Allah, langsung mental, langsung dia geblak, gak bisa sujud. Maka Allah bilang wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang munafik yang pura-pura sujud di dunianya maka terpisah dari orang-orang mukmin, gabung sama orang-orang kafir, digiring di pinggiran neraka. Pinggiran neraka
Lalu ada suara yang berseru, ini adalah jahanam yang dulu kalian pernah dijanjikan. Ayo masuk semuanya. Sebab kalian dulu kufur, masuk semua. Sebab kalian dulu ingkar, kalian dulu menuruti setan, kalian dulu tidak pernah mengimani bahwa jahanam itu ada. Masuk semuanya, masuk saudara. Masuknya secara paksa. Ada yang coba lari, tarik sama malaikat. Ada yang coba menghindar, tetap ditendang sama malaikat. Masuk semuanya ke dalam neraka jahanam. Ini untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak iman kepada hari akhir, orang yang tidak iman kepada utusan-utusan Allah, kepada Nabi Allah, dan mengikuti setan. Masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, kemudian orang-orang kafir ini bilang, kalau tadi disebutkan masuk sekarang ke dalam neraka jahanam sebab kalian kufur, sebab kalian musyrik, menyebutkan Allah. Ini orang-orang kafir bilang, enggak ya Allah, saya enggak pernah menyebutkan engkau. Saya tidak pernah ingkar di dunia, saya yakin kok ini jahanam ada. Masih ngelak mulutnya. Mulutnya masih ngomong, masih beralibi, masih beralasan. Karena mulutnya masih ngomong aja, maka Allah kemudian menutup mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Ayil kufari, yakni mulut orang-orang kafir, liqaulihim, karena ucapan mereka, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, karena pengakuan mulut mereka, demi Allah, demi Tuhan kami enggak pernah menyebutkan engkau ya Allah. Demi Allah, demi Tuhan kami enggak pernah ingkar kepada jahanam. Ngomong aja, ngomong orang kafir di depan di pinggir neraka, ngomong aja. Maka oleh Allah kemudian Allah kunci mulutnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulutnya, wa tukallimuna aydihim, dan kemudian berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menyaksikan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Wa ghairuha, dan selain tangan dan kaki menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dulu pernah mereka lakukan. Fa kullu udwin yantiqu bima sadara minhu, maka setiap anggota badan itu berbicara tentang apa yang pernah muncul, tentang perbuatan yang pernah lahir dari anggota badan itu. Mulut memang lidah tak bertulang, gitu ya kata. Bisa aja yang namanya ngelak, bersilat lidah, apa kata Bang Muhtar. Bersilat lidah bisa aja, sampai di akhirat orang-orang kafir masih tetap ngelak dan masih bersilat lidah. Demi Allah, saya mah iman dulu ya Allah. Demi Tuhan kami, saya nggak pernah musyrik. Dikunci sama Allah mulutnya, diam-diam, dikunci, nggak bisa ngomong. Kemudian justru yang ngomong adalah anggota-anggota badan yang lain. Disebutkan di sini dalam ayat ini disebutkan tangan dan kaki. Tangannya berbicara kepada Allah, kakinya berbicara kepada Allah. Kalau dia ngakunya tangan saya mah buat ngelusin kepala anak yatim, kadang buat ngepelin ustaz dikepelin. Ada juga yang amplopin ustaz, saya mau buat sedekah, tangan saya Allah. Kalau bohong pengakuan itu, ngomong tangan, bohong ya Allah, ini buat gambarin ustaz. Saya buat gambarin ustaz, kata tangannya. Bohong ya Allah, boro-boro ngelus anak yatim. Ada juga emaknya dilus-lus, belum dikawinin dan dilus-lus aja. Tangan ngomong tuh. Begitu juga kaki. Kalau pengakuan mulut, di akhirat ngakunya kaki saya mah kalau nggak ke taklim ya pasti ke masjid ya Allah. Kalau nggak ke masjid ya pasti saya ke tempat-tempat yang engkau ridho, ziarah, wali-wali, semua. Kalau bohong penyataan itu, maka kakinya ngomong, bersaksi, enggak ya Allah, ini saya kalau malam minggu pasti ada aja yang diajak, pasti saya ke Bintaro, ada tuh namanya, ke Larotan.
Tahu masih ada pasti enggak, masih ada apa enggak? Pasti seminggu sekali ada aja jalan ke tempat begituan ya Allah. Nih saya yang diajak jalan, kaki ngomong. Allah mudah, Allah maha mampu untuk membuat tangan dan kaki berbicara. Bahkan bukan cuma tangan dan kaki, semua anggota badan ini ngomong. Bingung orang-orang kafir saja. Kulit ngomong, yang suka ngelus-ngelus kulit tangan. Kemudian mata juga ngomong, mata yang kadang-kadang dipakai untuk melihat yang haram-haram. Kuping juga ngomong, yang kadang dipakai untuk mendengarkan fitnah, ghibah, semuanya ngomong. Yang muncul, yang pernah ada di dunia perbuatan-perbuatan ini kemudian dilahirkan atau diucapkan oleh anggota badan. Imam Ghazali menyebutkan anggota badan yang utama itu ada 7 saudara. Yang pertama mata, yang kedua kuping, yang ketiga mulut. Berapa tuh? 3 ya. Yang keempat tangan, yang kelima kaki. Tangan dan kaki yang disebut di ayat ini. Padahal mata juga, kuping juga itu akan bersaksi. 5 ya. Kemudian yang keenam perut. Perut bersaksi juga. Ini Allah masuk berlebihan. Lebihan apa? Lebihan pakok. lebihan apa dulu namanya SDSB masuk ke dalam perutnya, bersaksi perut. Ngomong, saya mah dimasukin makan haram mulu ya Allah. Ini saya udah nolak-nolak tapi nggak bisa. Perut ngomong. 6 ya. Yang ketujuh sejengkal di bawah perut. Farji maksudnya ngomong. Ini farji, kemaluan juga ngomong. Kalau dia ngakunya, mulutnya ngakunya saya mah ama yang halal sama yang sah istri saya. Tapi kalau kenyataannya bukan, ngomong saudara. Gimana caranya itu ngomong? Ya ngomong bingung ini orang-orang kafir menyaksikan semua anggota badannya ini bisa bersaksi dan bisa ngomong kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perkara yang sifatnya mungkin itu Allah kuasa. Saya sebutkan ini mungkin sebagaimana pembahasan tauhid, perkara-perkara seperti yang ada di hari akhirat nanti, tangan dan kaki berbicara, ini bagian yang mungkin. Sama halnya dengan mukjizat. Mukjizat ini adalah sesuatu yang mungkin. Laut dibelah mungkin, api nggak panas buat Nabi Ibrahim mungkin. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Yang mustahil itu ya mustahil, tidak ada. Yang mustahil itu hanya proyeksi akal kita atau hanya perbandingan dari akal kita. Akal kita selalu merekam yang wajib, nah kemudian dibalikin jadilah mustahil. Akal kita merekam yang wajib secara akal. Apa yang wajib secara akal? Yang wajib secara akal, contoh misalnya naik ke atas wajib secara akal. Ya apa enggak? Naik ke atas wajib enggak? Wajib. Pikiran kita kemudian membandingkan ini naik ke bawah. Maka naik ke bawah mustahil. Jadi mustahil ada apa enggak? Enggak ada. Mustahil hanya proyeksi akal. Kita menyaksikan sering yang wajib secara akal, ibu lahir duluan dibanding anaknya. Wajib nggak Pak? Ibu lahir duluan dibanding anaknya, wajib nggak? Wajib. Maka akal kita membandingkan berarti mustahil anak lahir dulu ibunya. Ada nggak anak lahir dulu ibunya? Pak, anak lahir dulu ibunya ada nggak? Nggak ada. Pokoknya mustahil nggak ada. Jadi kalau ada pertanyaan, mampukah Allah menciptakan anak yang lahir mendahului ibunya? Itu bukan pertanyaan, bukan Allah yang nggak mampu. Pertanyaannya yang salah. Sebab mustahil itu selamanya nggak ada, nggak bakal pernah ada. Yang namanya mustahil tidak akan pernah ada. Adapun mukjizat, kejadian luar biasa yang kharib lil adah, termasuk tangan ngomong, kaki ngomong, mata ngomong, ini sesuatu yang mungkin, bukan yang mustahil. Dan Allah maha mampu, Allah dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya bisa menciptakan semua yang mungkin. Kalau yang mustahil bukannya Allah nggak mampu, tapi mustahil memang nggak ada. Mustahil hanya proyeksi akal kita saja. Sedangkan yang mungkin kejadian di hari kiamat ini, itu Allah mampu dan bisa.
tangan ngomong, mata ngomong, telinga ngomong, itu sangat mudah untuk Allah. Ini secara dalil tauhid. Dan secara kenalan lagi, secara kenalan, kalau kita kenalan, saya bisa ngomong, bapak-bapak bisa ngomong, itu kan alat ngomongnya atau organ bicaranya, bibir, lidah, kadang-kadang ada gigi ya, gigi. Kalau kita ngomong tak, itu kan antara gigi dengan ujung lidah, bibir, lidah, gigi. Kemudian nggak lupa juga ini yang namanya halak atau kerongkongan, itu organ bicara. Sekarang kita lihat organ bicara ini terbuat dari daging, sama perut juga dari daging yang sama, orangnya dia juga. Tangan juga sama, dari daging yang sama, dari sel-sel yang sama yang Allah buat juga. Kalau Allah bisa bikin bicara mulut, kenapa Allah nggak bisa bikin bicara tangan? Kenapa Allah nggak bisa bikin bicara kuping? Pasti bisa, karena sel-selnya sama, daging dan darahnya juga sama, dari darah orang itu juga. Allah maha mampu untuk melaksanakan itu. Jadi jangan kita bilang mustahil, jangan kita bilang itu sesuatu yang sifatnya tidak mungkin atau mustahil. Jangan, itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Semua yang ada dalam kelompok mungkin, Allah sangat mudah untuk mewujudkannya. Allah buat berbicara. Nah, 7 anggota ini walaupun di Al-Quran disebutkan hanya 2, yaitu tangan dan kaki, Imam Jalalain menafsirkan wa ghairuha, dan selainnya, selain tangan dan kaki, Allah bisa buat mereka untuk bicara dan bersaksi. Untuk orang-orang kafir, Pak. Untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang mukmin, jamaah al-abrar semuanya amin. Itu tetap Allah tutup. Allah tutup. Yang buruk-buruk insya Allah Allah tutup. Asal kita di dunianya ini sering-sering ibadah, di dunia sering-sering mohon ampun. Kalau di dunianya kita isi dengan ibadah lagi, ngaji lagi, sambil kita merasa la haula wala quwata illa billah, bukan saya yang bisa ya Allah Engkau. Kalau kita sering melakukan ini, maka perlahan-lahan Allah hapus dosanya. Kalau dosa sudah dihapus, nggak ada lagi yang bisa diceritakan di sana, udah hilang semuanya, karena sudah Allah berikan ampunan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi gambaran yang ada bahwa tangan bersaksi, kaki bisa berbicara, anggota tubuh yang lain berbicara, ini adalah untuk orang-orang kafir yang mereka ngeyel dengan mulutnya dikunci, maka kemudian anggota tubuhnya yang berbicara. Ini untuk orang-orang kafir. Kejadian-kejadian ini dalam Al-Quran harus kita pilah-pilah, mana yang memang untuk umumnya orang, mana yang hanya untuk orang kafir. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.